Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat kepada Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BA MAG. Dan yang terhormat kepada Bapak Abdul Ghafur MEI selaku pembimbing 1. Yang terhormat kepada Ibu Nailin Nikmatul Maulidiyah SEMM selaku pembimbing 2. Dan tak lupa kepada kedua orang tua saya, Bapak Ibu saya, yang selama ini sudah mensupport saya sampai dengan detik ini. Perkenalkan, nama saya Khalifin, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal saya, yaitu tentang analisis peran pesantren dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang bertempat pada Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Alasan saya memilih judul tersebut karena pesantren adalah pendidikan Islam tradisional yang ada di Indonesia yang sudah tumbuh dan berkembang beberapa abad yang lalu. Pesantren berdiri didorong karena adanya permintaan dan juga kebutuhan, sehingga pesantren ini memiliki fungsi yang jelas. Pondok pesantren sebagai bagian dari masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat dalam segala bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Masyarakat yang ada dalam lingkup pondok pesantren tentunya perlu memanfaatkan potensi yang ada dalam hal pengembangan perekonomian dengan melakukan kerjasama yang baik antara pondok pesantren dan masyarakat itu sendiri. Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yang mana pondok ini bertempat di Desa Karangbong, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo. Pondok ini didirikan oleh almarhum Kiai Haji Zainal Abidin hingga sampai saat ini pada masa Khalifah keempat, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah. Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, pesantren ini menggunakan sistem pendidikan salafi dan juga modern. Terdapat kurang lebih sekitar ada 5.000 santri yang menimba ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang agama dan juga di umum, seperti itu. Dengan adanya santri di sini, tentu ini sangat membuat perubahan baru bagi masyarakat. Karena jika kita melihat sebelumnya, bagaimana di dusun ini bisa dikatakan tidak banyak masyarakat yang membuka usaha di sekitar pondok pesantren. Nah, dengan datangnya para santri tersebut untuk menyantri di pondok pesantren Zainul Hasan Genggong yang membuat perbedaan begitu banyak, mulai dengan bertambahnya usaha bagi masyarakat sehingga menambah pendapatan masyarakat. Juga di setiap tahunnya pasti pelaku UMKM atau para pengusaha, para penjual di setiap tahunnya itu menambah, sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat judul analisis pesantren dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro dan kecil menengah. Itu. Selanjutnya fokus penelitian. Agar peneliti lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan dimaksud, maka peneliti akan berfokus pada peran pesantren dalam mendorong pertumbuhan pelaku UMKM yang berada di sekitar pondok pesantren Zainul Hasan Genggong. Selanjutnya rumusan masalah. Untuk rumusan masalahnya, bagaimana peran pondok pesantren Zainul Hasan Genggong terhadap pelaku UMKM yang ada di sekitar pondok pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang kedua,
bagaimana peningkatan pendapatan pelaku UMKM di sekitar Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Selanjutnya penelitian terdahulu. Untuk penelitian terdahulu itu berfungsi untuk adanya penelitian terdahulu berfungsi untuk memperkuat posisi penelitian yang dilakukan saat ini dengan melihat hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Yang pertama, Umiatul Fitriana, penelitian yang berjudul dampak keberadaan pondok pesantren terhadap perkembangan ekonomi masyarakat yang berada di Pondok Pesantren Ulil Albab GG Lombok Timur, jurnal 2019. Persamaan dari penelitian terdahulu tersebut, adapun persamaannya dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti UMKM. Adapun perbedaannya terdapat pada fokus penelitian yang digunakan, di mana penelitian sebelumnya memfokuskan terhadap sosial dan kebudayaan, sedangkan dalam penelitian ini berfokus terhadap perkembangan pendapatan pelaku UMKM masyarakat sekitar Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang kedua, Muhammad Anwar Fatoni Adenur Rahim yang berjudul Pesantren Value Added sebagai modal pemberdayaan ekonomi masyarakat Kecamatan Cibadak, Lebak, Banten. Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang ekonomi masyarakat. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini fokus terhadap dampak langsung dari pesantren untuk memberdayakan masyarakat. Sedangkan penelitian ini lebih fokus terhadap dampak secara langsung dan tidak langsung dari pesantren terhadap pelaku UMKM masyarakat sekitar. Selanjutnya, kajian teori, menguraikan tentang teori-teori yang terkait dengan variabel penelitian yang dimulai dari definisi dan indikator yang akan digunakan tersebut sebagai landasan untuk mengembangkan instrumen penelitian. Yang pertama ada pondok pesantren, yang kedua ada pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan yang ketiga ada UMKM. Yang pertama, pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh serta diakui masyarakat sekitar dengan sistem asrama di mana santri-santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan seorang atau beberapa orang kiai dan ciri-ciri yang bersifat karismatik. Adapun elemen-elemen pondok pesantren, yang pertama yaitu ada pondok pesantren, ada masjid atau musalla, kiai, santri, dan juga pengajaran kitab-kitab Islam klasik. Sehingga dari elemen-elemen tersebut berkolaborasi yang bertujuan untuk menjadi pesantren yang baik, seperti itu. Adapun peran pondok pesantren, salah satu peran pondok pesantren yakni sebagai lembaga sosial dan ekonomi. Pesantren sebagai lembaga sosial dikarenakan pada umumnya pesantren hidup dari masyarakat, karena pada hakikatnya pesantren berawal dari bersama-sama dengan masyarakat yang pada akhirnya menuntut adanya peran dan fungsi pondok pesantren, seperti itu. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan adalah suatu lembaga komunitas lokal yang memiliki inisiatif atau gagasan dan kemampuan untuk melaksanakan inisiatif itu dengan kemampuan sendiri. Adapun tujuan pemberdayaan ditujukan untuk meningkatkan kekuasaan dari kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Pemberdayaan pada dasarnya menyangkut pada dua kata kunci tersebut yang sudah disebutkan sebelumnya. Yang ketiga, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro, seperti itu. Selanjutnya, pendekatan dan jenis penelitian. Adapun pendekatan dan jenis penelitian digunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari narasumber dengan fokus pada analisis. Pendekatan ini menyoroti latar belakang objek dan individu yang diteliti. Jenis dari penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun data dan sumber data penelitian. Data dan sumber data penelitian
ada dua sumber data penelitian. Yang pertama data primer dan yang kedua data sekunder. Yang mana data primer ini merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian yang diberikan kepada peneliti. Sumber data tersebut biasanya berasal dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti dalam memperoleh data tersebut. Sedangkan data sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Misalnya bisa lewat dokumen, buku, maupun jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Untuk teknik pengumpulan data ada wawancara, observasi, dan juga dokumentasi, yang mana wawancara tersebut merupakan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada narasumber, seperti itu. Untuk observasi, yaitu pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan atau penglihatan. Dan yang selanjutnya, dokumentasi. Dokumentasi ini merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dengan cara mengambil atau membuat dokumen-dokumen atau catatan yang dianggap perlu. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan atau penjelasan yang kurang. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.